Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 21 Cara membukanya yang salah. Di kabin Feilong, Luye melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Tuan Tang sudah duduk di kasur. Dia segera berjalan dan duduk di depan Tuan Tang. Nasib terkadang sangat aneh. Ketika mereka bertemu di tambang, Luye tidak menyangka bahwa dia akan bergabung dengan sekte tempat Tuan Tang berada. Tapi bagaimanapun juga, mulai sekarang, dia akan punya tempat untuk dituju. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi air mata. Memilih sekte darah giok adalah langkah yang tidak berdaya, tetapi jika ini adalah sekte milik Tuan Tang, itu bukannya tidak bisa diterima. Saya Tang Yifeng. Tuan Tang berkata, kepala sekolah generasi ke-10 dari sekte darah biru. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang dunia kultivasi, dia tetap mengerti apa artinya menjadi seorang master. Meskipun dia sebelumnya menduga bahwa status Tuan Tang di sekte darah biru tidaklah rendah, dia tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya sebenarnya adalah kepala sekolah. Dia segera memberi hormat, murid telah melihat gurunya. Tuan Tang mengangguk, meskipun Anda diterima di sekte hari ini, negara bagian memiliki hukum nasional dan sekte tersebut memiliki aturan sekte. Saat ini, Anda tidak dianggap sebagai murid formal. Anda hanya seorang murid terdaftar. Anda harus melewati beberapa prosedur. Penilaian adalah titik masuk yang sebenarnya. Jangan bicara tentang isi penilaian untuk saat ini. Anda akan mengetahuinya ketika Anda kembali ke sekte tingkat budidaya, ini masih jauh dari waktu untuk penilaian. Luye mendengarkan dengan cermat dan menjawab, murid. Dimengerti. Para budak pertambangan yang ingin bergabung dengan lembah Siwe juga harus menjalani penilaian, jadi dia tidak terkejut ketika Tuan Tang mengatakan ini. Bukan hanya dia, tetapi mereka yang dipilih oleh sekte-sekte besar di masa lalu tidak dianggap sebagai murid formal. Setiap sekte memiliki penilaiannya sendiri-sendiri, melalui beberapa penyaringan terhadap karakter murid, karakter moral atau aspek lainnya. Hanya jika Anda lulus penilaian ini bisakah kamu benar-benar memulai. Sekte Darah Biru terletak di Gunung Aoshan, Bingzu. Telah didirikan selama ribuan tahun dan telah melatih 63.662 murid, termasuk total 63.662 murid di alam laut ilahi. Menurut narasi Tang Lao, sejarah gambaran sebuah sekte terungkap di Luye. Adegan itu perlahan terungkap di depannya, memberinya pemahaman dasar tentang sekte darah giok. Saat ini, dia tidak tahu apa arti angka-angka itu. Ketika dia memahaminya nanti, dia akan mengerti betapa pentingnya angka-angka itu. Setelah beberapa saat, Tuan Tang memandang Luye, jika Anda ingin tahu sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Luye kemudian mengajukan pertanyaan yang membuatnya sangat penasaran, kepala sekolah, kali ini kita menyerang lembah Siwe. Mengapa tidak apakah kamu tidak melihat kakak dan adik kita dari sekte darah giok? Dia tidak memperhatikan apapun ketika Tuan Tang pergi mencarinya sebelumnya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Tuan Tang sebenarnya adalah pemimpin sekte darah giok, dia segera menyadari ada masalah. Sekte darah giok. Sepertinya satu-satunya yang ada di sini, Tuan Tang, kalau tidak Tuan Tang tidak akan mencarinya. Hal penyambutan seperti ini bisa diserahkan kepada murid manapun tenaga kerja melakukannya sendiri. Ahem. Tuan Tang mengepalkan tinjunya dan terbatuk ringan, seperti ini, kita tidak memiliki banyak orang di sekte darah biru. Luye mengerti, itu berarti bakat kita dan sekte itu layu sedang menurun. Coba pikirkan, sekte kelas 9 sedang menurun. Adalah sekte terendah di dunia budidaya Kyushu. Mungkin tidak mudah untuk merekrut beberapa murid. Ambil contoh budak tambang yang diselamatkan kali ini. Di antara lebih dari 100 orang, Luye adalah satu-satunya. Memilih sekte darah giok didasarkan pada saran Pang Pang Hai. Kamu benar mengatakan itu. Tuan Tang merasa tidak berdaya. Kalau begitu kepala sekolah, ada berapa orang di sekte ini sekarang? Tang Tua berkata, ubah pertanyaannya. Ah. Apakah kamu tidak memiliki pertanyaan tentang latihanmu? Ya. Murid sekarang lubang pertama sudah penuh, tetapi ketika saya ingin membuka lubang kedua, saya masih tidak dapat menemukan lokasinya. Mohon bimbingan gurunya. Tuan Tang mengangguk sedikit, pada awal latihan, memang mudah untuk menghadapi masalah ini, tetapi jika Anda ingin membuka bukaan kedua, Anda memerlukan latihan yang sesuai. Saya punya salinan latihannya. Luye mengatakan ini. Dia mulai membuka pakaian dan melepas ikat pinggangnya, dan di bawah tatapan tertegun Tuan Tang, dia mengeluarkan tas penyimpanan kedua yang dia simpan di dekat tubuhnya. Ini adalah tas penyimpanan Guan Xiyang. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan jalan rahasia, Luye menyembunyikannya di dekat tubuhnya. Sekarang dia telah menjadi anggota sekte darah giok, tidak perlu menyembunyikannya di depan kepala sekolah. Melihat tas penyimpanan di pinggang Luye, dan kemudian tas penyimpanan kedua yang dia keluarkan, Tuan Tang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anak ini membunuh lebih dari satu orang dari lembah bulan jahat di terowongan tambang itu. Licin. Komentar Tuan Tang.
Lu Ye tersenyum sinis, mengeluarkan sebuah buku dari tas penyimpanan manajer Yang, dan menyerahkannya kepada Tuan Tang. Chan Xiaoyao Jue emas ini adalah kumpulan biksu di lembah Siyue. Saya ingin tahu apakah muridnya dapat mempraktikkannya. Karena ini adalah sebuah teknik, maka kamu bisa berlatih. Apa yang kamu khawatirkan? Tuan Tang mengambilnya dan membukanya. Bagaimanapun, ini adalah teknik yang dipraktikkan oleh para murid lembah Siyue. Para murid khawatir jika ini adalah teknik jahat. Di tengah kata-katanya, Lu Ye tidak dapat melanjutkan. Karena beberapa suara aneh tiba-tiba datang dari Tuan Tang, dan di kabin yang sunyi ini, suaranya terdengar sangat keras. Lu Ye tidak bisa menahan kedutan di sudut matanya. Tuan Tang melihatnya dengan gembira. Suaranya menjadi semakin berisik, dengan naik turunnya celoteh, irama, dan beberapa percakapan aneh. Jika orang yang tidak tahu apa-apa mendengar ini, mereka mungkin akan mengira seseorang di kabin ini sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Lu Ye tidak bisa menahannya lagi, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan dan melihat buku di tangan Elder Tang. Tapi melihat kekuatan spiritual di tangan Tuan Tang, karakter yang sebelumnya kaku di buku itu tampak menjadi hidup. Suara yang didengar Lu Ye berasal dari buku ini. Saat ini, dia juga menyadari bahwa dia telah mengambil tindakan yang salah. Ada total 3 buku di tas penyimpanan Guan Hiyang, satu adalah biografi pedang suci, satu adalah Golden Chan Xiaoyao Jue, dan yang lainnya adalah apa yang dipegang Tuan Tang saat ini dengan santai, tapi tidak ingin menyimpannya. Ketika ia membacanya sebelumnya, ia hanya mengira bahwa karya lukisan dalam buku ini luar biasa dan karakter-karakter di dalamnya sangat hidup, namun ia tidak pernah menyangka bahwa buku ini memiliki tempat yang begitu ajaib. Bukankah caraku membukanya sebelumnya salah? Lu Ye terkejut. Tepat ketika Lu Ye terkejut, Tuan Tang telah menutup bahan bacaan di tangannya, dan tiba-tiba, gambar dan suara menghilang. Mata mereka bertemu, Lu Ye berkata, Tuan Tang, buku ini. Tuan Tang tampak serius, ini adalah teknik kultivasi ganda, dan memiliki beberapa manfaat, tetapi Anda masih muda, jadi sebaiknya Anda tidak melakukannya terlalu dini. Tidak. Guru, ini bukan milikku, ini adalah piala yang aku rampas dari murid lembah Sieyue. Lu Ye membela dengan cepat. Tuan Tang mengangguk, itu bagus. Kamu masih muda sekarang, jadi aku akan menyimpan barang ini untukmu. Ketika kamu sudah lebih besar, aku akan mengembalikannya kepadamu. Lu Ye merasa kata-kata ini terdengar familiar. Tuan Tang telah menyimpan bahan bacaan yang bagus itu, dan tidak ada tas penyimpanan di tubuhnya. Lu Ye tidak tahu di mana dia menerimanya.